Jadi kita ini kadang ikut nih. Jadi dan tidak pernah pakai. Kemarin itu juga kita berangkat ini di kita bahas ini kita gimana kita sudah ada samu nih, saya tanya sama Ustaz Sigit kan yang punya taukas, kalau samu ini apa mas? Bocor berangkat gitu aja kita, jadi tidak apa istilahnya tuh beda dengan mereka. Non muslim itu kan dia terukur, langkahnya semua terukur. Nah kita ukurannya ukur itu aja. Kadang saweran aja kan kita senang perjalanan terawih sini bisa belajar sama dulu 20-an tahun. Sabarnya masya Allah. Sabarnya masya Allah. Terus supportnya itu juga dilalah kesal. Ke sana udah 10 bukan satu sana tuh kesal luar biasa kita ini. Kalau nggak ada supir, saya ada di sini. Beliau yang nyupir, jadi kita sinerginya itu otodidak. Nah, untuk yang ke depan jangan seperti itu. Yuk kita ukur, kita benar-benar kita siapkan, kemudian kita program dengan benar. Memberi jalan. Langkah saya itu 5 tahun itu saya memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa wajahnya alam itu bisa dipercaya. Alhamdulillah sehingga sudah dipercaya. Sehingga mereka sudah tidak percaya lagi tentang alam. Dan yang kedua ada pengertian. Nek wis tahajud itu sebenarnya butuh alam itu sering selesai. Kemudian ada lagi mu'alaf itu juga ini. Padahal mereka itu biasa dikasih di gereja. Nah terus kita itu bisa undang sedikit aja. Nah terus ada stigma bahwa mu'alaf itu menanamkan diri. Biasa menanamkan kepercayaan bahwa 1 rupiah pun itu uang umat yang insya Allah akan kamu akan kamu pasarkan kepada yang besar. Ya, alhamdulillah untuk tahun berikutnya ini itu saya menunjukkan kepedulian. Saya bilang sama teman-teman, jangan sampai kamu jual proposal, jangan kamu itu minta, biarlah mereka itu memberi seberapapun patungan sama teman gitu. Tapi kita selalu cari kegiatannya. Sehingga alhamdulillah seperti itu datang sendiri dan lain sebagainya. Nah itu Allah itu yang nanti kalau yang kebanyakan itu mereka itu gagal, aktivitasnya tidak sampai setengah tahun, 3 tahun aja mereka sudah mu'alaf kayak dia, bukan apa gitu. Kalau secara globalnya kan begini. Kalau pengertian mu'alaf sendiri memang khilafiyah di kalangan ahli fikih ya. Di tesis saya juga saya sudah jelaskan di situ. Ada yang mengatakan orang kafir yang cenderung ada mau ke Islam itu mu'alaf gitu kan. Nanti di situ ada batasannya berapa tahun ini sebenarnya dikatakan mu'alaf kan. Nah, mu'alaf itu perlu disuplai, perlu disantuni itu kan ada kriteria-kriterianya. Kalau mu'alaf dia Tionghoa atau orang kaya ngapain kita santuni kan? Mu'alaf tapi dia mampu kan? Tidak perlu sebenarnya. Kecuali dia sangat miskin kan. Jadi citra mu'alaf benar tadi yang disampaikan oleh panjenengan. Di sisi lain kami menemukan banyak mu'alaf itu ya. Ini di lapangan ya. Jadi semacam seperti untuk cari penghidupan. Pindah dari masjid ke masjid minta disahadatkan. Kalau enggak dia membawa sertifikat mu'alaf ke DKM ya atau ke lembaga-lembaga sosial ngakunya mu'alaf. Dan kami pernah beberapa kali nangkap itu Pak. Yang mu'alaf sampai kami kemudian campkan, kemudian kami interogasi, ternyata itu misionaris, utusan dari gereja yang dia susupkan ke ormas-ormas Islam untuk mencari data gitu ya tentang pergerakan Islam. Ternyata mu'alafnya hanya sebagai kamuflase seperti Snok Harjon dulu.
ya, ketika mencari tahu Islam sebenarnya seperti apa. Dan sampai saat ini banyak yang seperti itu. Ketika kami interogasi, tidak ngaku, kekerasan, dan tidak ngaku, tetap kita kerasi, akhirnya ngaku. Ketika dibuka, salib. Ini salib tatonya. Dari gereja mana? Akhirnya mengaku, oh saya diutus gereja untuk seperti ini. Akhirnya, ya tadi, citra mu'alaf, ada beberapa banyak kriteria ya di dalam motivasi mu'alaf itu Bu ya. Jadi memang benar ketika kemudian nanti di masyarakat ada stigma-stigma yang negatif itu realitasnya memang begitu. Tetapi kan kemudian kita tidak mengeneralisir semuanya ya. Memang ada yang benar-benar dia dari hati nuraninya. Akhirnya mereka terkena. Dan alhamdulillah kalau saya kan di Mu'alaf Center Basnas kota ya, Basnas, beliau di provinsi Basnasnya sebagai pengurusnya. Jadi Purwokerto mungkin bisa diusulkan ke Basnas untuk membentuk Mu'alaf Center Basnas gitu. Dan itu bisa mengakomodir. Dan ini aja masih utuh. Untuk hati-hati yang mengatasnamakan itu tadi ekonomi ya. Di sini kemarin Bumika itu menangani itu namanya Bian. Iya. Dia itu dikontraknya rumah sama Aisyah, biaya oleh Aisyah. Juga mualaf dengan mualaf rumah sampai banyak mensuplai. Tapi dia tidak mau ganti KTP. Dan segala macam alasan. Nah sekarang orang itu lihat kasih Biani. Oh, loh, itu aneh Nah, banget sih. itu. Selalu bikin, di sini bikin onar, di sini bikin masalah, di sini bikin masalah. Jadi kemanapun dia pergi buat masalah. Iya, Nah, kalau di Arimatea ada standar cek ke mualafan Bu. Ada ilmunya cek ke mualafan itu. Dia mualaf palsu atau mualaf beneran ada. Ada caranya. Ngomong udah. Ini nyambung dengan keinginan beliau untuk ke depan harapannya itu mualaf ini ada semacam penyuluh, ada pendamping dari yang rohaniawan lah kalau juga mereka ya itu apakah nantinya ya langkah-langkah itu tadi Standarnya ya. itu kita pakai. Nah, Ya bisa. Ya. Mungkin dari sini ini nanti kami kalau mungkin masuk di situ kayaknya kurang pas karena penyuluh kan penyuluh langsung istilahnya memberikan stempel mereka, oh ini bukan mu'alaf, ini mu'alaf palsu dan sebagainya. Nah ini mestinya ada ini dulu ya, jadi ada katakanlah oh ya itu. Jadi pendataannya kemarin yang kita rencana itu saya rasa penting itu sehingga nanti oh ya besok misalnya kita akan ada pendampingan kegiatan apalah di daerah sana, tapi sudah terdata dulu. Nah ngomong gitu. semuanya sudah terdata. Oh gitu ya. Semua sudah terdata. Iya. Kita sudah punya masing-masing data, masing-masing daerah kita punya. Iya. Jadi tidak terjadi Selama seperti saya yang ya. Untuk kasuistiknya untuk mualaf baru. Oh, Mualaf baru, Iya, mualaf iya, baru. iya, iya. Kalau mualaf lama kan sudah ada track recordnya tentunya. Tinggal kita mengambil sebuah kebijakan, ya. Nanti ada terstandar dan terkurikulum. Karena di Mas Islam itu sebenarnya ada buku tentang pedoman pembinaan mualaf. Di Mu'alaf Center Basnas Pusat juga ada. Dan itu ya masih Islam dasar. Tapi yang paling penting mu'alaf ini kan ada apa istilahnya penggolongan ya. Ini mu'alaf awam, mu'alaf terdidik, atau mu'alaf pendeta atau aktivis. Dan perlakuannya memang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Kalau awam ya mungkin hanya sekedar biasa, mereka tidak secara teologi mereka tidak menguasai. Betul. Kalau ini pendeta misalnya atau pastor kayak Pak Rabil itu biasanya kritis. Setelah itu nanti mengajak diskusi. Ini perlunya seorang dai mu'alaf itu paham kristologi. Itu penting untuk diadakan training kristologi dasar. Karena itu berkaitan ya dengan teologi dari, kalau mu'alafnya dari Kristen. Kalau yang dibina Mas Kautsar itu kan rata-rata dari Buddha ini. Dia membina kampung yang mayoritas Buddha. Jadi nanti beda lagi.
basic standar ilmu yang dipunyai dai-nya berbeda. Karena nanti ketika ditanya masalah perbandingan agama ya, minimal dai itu menguasai gitu kan. Ini di Matius ini kok seperti ini. Ini sebenarnya bagaimana toh? Kalau mereka kan kadang-kadang bimbang. Ketika sudah menjadi mu'alaf itu kadang-kadang bimbang. Itu kan perlu meyakinkan. Ketika dai-nya paham ilmu kristologi, tinggal buka Alkitab. Oh ini di kitabmu seperti ini. Nanti bisa dikomparasikan dengan di Al-Quran. Oh Al-Quran seperti ini. Benar ini. Atau nanti tanya yang sifatnya apa ya, keyakinan misalnya babi kok haram misalnya ya, atau yang lain-lainnya gitulah. Nah kalau dai-nya atau pembina mu'alafnya paham kristologi, insya Allah itu lebih mudah untuk apa? Ya, kadang-kadang akhirnya tidak paham, dia tidak puas, ya sudah, mereka akhirnya bimbang, kembali lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Maka kalau memungkinkan di Purwokerto ini ada dai kristolog. Seperti Pak Ragil ini kan bagus ini. Dia bisa menguasai Alkitab. Tidak harus ya mendalam, minimal yang standar-standar saja. Kan ada kurikulumnya nanti di kristologi dasar itu. Tinggal belajar. Ya. Tapi ya memang harus tidak otodidak ya. Kalau otodidak kan susah kita mau digurui. Kalau mu'alaf terkondisikan ya. Cuma yang paling penting jangan kemudian dikasih umpan terus. Dikasih kail. Itu yang terpenting. Kailnya pun kita harus ada ikatan supaya mu'alaf itu bisa dibina gitu loh, tidak ucul gitu. Nah kalau kita kasih umpan terus ya mereka ya akhirnya begini terus. Ini konsep yang sebenarnya salah ya. Harus dikasih tadi kail dan memberdayakan, memang harus dikawal. Kami di Arimatea begitu. Dulu sampai ada mu'alaf yang kami bantu ya akhirnya sukses. Ada juga yang gagal, tipe-tipenya macam-macam lah ya. Ada yang sukses sampai miliaran tetapi tidak amanah. Nah itu harus kita petakan seperti itu ya. Jadi pengurus itu paling tidak ya memahami karakter mu'alaf itu. Kalau perempuan biasanya ya dengan sesama yang putri atau laki-laki. Tapi hati-hati kalau tadi misalnya ya, kita di sini menampung mu'alaf, kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Tiba-tiba mereka tadi membawa barang-barang berharga, itu sangat hati-hati. Jangan sekali lagi ya bagi pengurus mu'alaf itu, jangan sekali-kali kita percaya yang mengaku mu'alaf gitu ya, ketika kita tidak tahu dari mana asalnya. Itu pengalaman paling berharga kami itu Bu. Kemudian kita tampung di rumah, kita melayani, ternyata ujung-ujungnya dia membawa barang-barang yang berharga, itu banyak nasibnya. Maka yang paling penting di situ adalah investigasi awal itu. Kalimat dakwah itu sebenarnya kan menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi kepada pihak lain tentang apa yang harus dijalankan. Satu, tentang ini juga dakwah Islam juga menyampaikan informasi tentang. Nah setelah informasi nyampe pada audien, memberikan pemahaman. Ini yang memberikan pemahaman ini yang kadang-kadang yang dipahamkan nggak paham-paham. Nah, ini ketoknya manduk-manduk, tapi itu sebenarnya itu kalau manduknya Jogja itu belum tentu setuju. Kadang ngece ya distal. Nah dari itu, kenapa di dalam Injil Matius pasal 10 ayat pasal 6 ayat 9 dikatakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sebenarnya karena fenomena alam, fenomena masyarakat ini, sehingga kita harus benar-benar bisa masuk ke jiwa mereka. Bagaimana kita bisa menerapkan, sehingga kita tidak dicurigai. Cerdik seperti ular,
Kata orang kan meling-meling gitu ya, halus gitu. Tapi kalau begitu kita sentuh, tok, mati kita. Tulus seperti merpati, niatnya kita itu adalah memahamkan orang itu, memberikan pemahaman kepada orang itu supaya orang itu tuh paham apa yang kita sampaikan. Itulah dakwah sebenarnya. Tapi kadang pemahaman dakwah ini ya macam-macam karena ilmu mereka menyerapnya macam-macam dari segala penjuru ilmu. Kalau saya dulu teologi, Ustadz Yayat ini adalah tafsir Quran, masih Islam, Islam itu komputer atau strategi tapi berbeda. Mereka menyampaikannya sesuai dengan versinya masing-masing. Jadi yang tidak nyambung. Padahal harusnya itu versinya sama. Bahwa saya sebagai seorang dai memberikan pengetahuan kepada orang sesuai dengan ilmu, bukan ilmu yang saya pelajari, sesuai dengan kebutuhan hatinya. Nanti kalau perlu pedang saya ilmu. Kan sebetulnya bergerak sebetulnya, dan gerakan itu kan niat kita sudah kuat, di sisi yang lain kan butuh asupan amunisi tadi. Nah, itu. Ini sama cari semangat juga mencari itu. Cari aja itu tuh yang tidak, itu pemikir. Jadi gerakan orang-orang muslim yang dia itu banyak. Muslim loh ya, muslim. Nah, kita pernah melihat mencari saya melihat itu termasuk pertanyaan saya. Nah, mungkin ini kok mereka juga saya ngetaknya ya ada yang tanya. Oh jadi sumber dana, berarti kan banyak. Gak bagaimana menggandengkan hal ini, menyadari dakwah yang muslim, yang muslim ada sendiri. Ada seorang mediator yang bisa tempat tambang-tambang yang punya. Terpikir nggak? Jadi ada komunikator mediator yang dia masuk arisan oke, masuk ke Muhammadiyah oke, kayak aduh oke saya itu. Terpikir nggak? Iya. Tapi orangnya sudah. Ya, selama ini kita merangkap Pak. Betul. Ini kan pengurus juga ini, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Iya. Karena kalau bicara masalah itu menurut saya tidak mudah ya. Karena tadi saya bilang masing-masing punya program gitu. Dan program ini belum bisa menyatukan gitu, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya itu tumpang tindih sebetulnya. Ketercapaian program pun kan tidak ada evaluasi menurut saya. Terus perhatian besar para agungnya juga baru sebatas fakir, miskin, yatim, duafa. Sementara kita melihat mualaf ini kan belum ada perhatian serius gitu. Abaikan. Nah, ketika kita mau mengakses ini kok tadi susah juga gitu. Mereka nggak akan Abaikan, tapi kita umat muslim itu punya stigma loh terhadap alat itu. nggak nangkep mereka nangkep. Jadi mu'alaf Ayo mas, dulu coba sini. Belum itu Pak. Jadi karena sudah habis semua. Muslim-muslimnya ada satu kampung tinggal 3 kakak, ada yang Di Sendang sana loh. ya, wah, Kalau Bang Sono tuh saya ada pernah sana. oh, oke. Teman-teman saya waktu itu ya karena kami muslim nggak masalah. Iya. Muslim-muslimah saya dulu kan muslim-muslimah sahabat kan. Tapi kita tuh toleransi dalam artian teman-teman itu tetap sama. Kita nggak tahu nama. Dua Maria apa itu? Bagus sekali. Sekarang lebih dahsyat lagi. Saya. Jadi sekarang dibangun villa-villa kawasan internasional di lereng-lereng bukit, Ya itu bukit tertinggi, jalannya pinggir bukit. luar biasa. Sehingga kami tergerak, Ustaz Sigit punya program, kita bangun pesantren. Kalau tempatnya Ustaz Yayu sudah selesai, itu sudah pusat studi, pusat organisasinya Sendiri-sendiri. Ya sama kita bareng-bareng. Bareng. kita satu tim, tapi kan beliau masih muda biar berkreasi. Penanggung jawab saja. Tanggung jawabnya. Nanti kalau sudah selesai taruh ustadz di situ untuk membina dan Nah ini yang ditugaskan oleh kita saweran. Nggak
nggak ada Pak. Itu dapat gaji, ini kan dosen UMY, dosen surya global, kita ada uang ini enggak? Sisa aduh yuk berangkat gitu aja. Dananya dari sakunya masing-masing Pak. Karena dakwah seperti itu tidak semua umat Islam itu Mau. kadang-kadang mau. Percaya. Supaya pertanyaan saya tepat toh. Dari mana? Mereka inginnya yang aman-aman saja. Oh, ayo amanah. Kita langsung ya bahasanya berhadapan-hadapan kan. Perang akidah kalau bahasa seriusnya. Aduh, Bisa. nah ini yang saya usah sekaligus bagaimana akan dapat nyangket mana dana itu bisa menghidupi Iya. apa juga bukan dimanjakan tapi perang itu amunisi Betul Pak. kadang ya kita golek lah ini Ini yang nanti menjadi apa ya? Pemikiran kami ini yang di lapangan. Di satu sisi kita ini ingin ke arah sana, tapi di sisi yang lain kita juga merintis itu kadang tersibukan ke sana jadi nggak dakwah. Gitu. Meskinya memang bersinergi sih kalau menurut saya. harus ini Karena kalau kita ngurusin juga pengalaman malah terjunnya jadi mikirin ngurusin yang begituan gitu. Ya meskinya memang tadi bersinergi. Ada yang ngurusi memang di bidang itu, kita yang ngurusi dakwahnya gitu. Kan ada pola gerak yang bisa berjalan gitu. tapi profesionalitasnya berbeda jobdesknya berbeda tapi sinergis kalau mikir kan amunisi harus diserahkan saya mengatakan harus itu Karena ya baru memulai itu juga usaha itu nggak gampang juga ternyata gitu. Tidak membangun kan gitu. berat Jadi konsentrasinya malah jadi nggak fokus. jadi nyatu perintis dapat alas jadi ya Jadi wah itu memang ya kita ini yang bergerak di situ. Karena tidak ada lembaga lain yang siap front ya dalam siap berhadapan.